Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di hari Jumat Agung ini, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema Kristus menjadi teladan bagi hamba yang taat. Bacaan Alkitab Yohanes 19 ayat 16b sampai 42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pada dasarnya memahami arti ketaatan, tetapi tidak semua mampu menjalaninya dengan setia hingga akhir. Ketaatan seringkali diuji bukan saat segala sesuatu berjalan dengan baik, melainkan ketika penderitaan, ketidakadilan, dan kesulitan datang menghimpit. Pada momen-momen seperti itulah ketaatan menjadi mahal dan penuh pergumulan. Bayangkan saja seorang prajurit yang menerima perintah berat dari komandannya. Ia tahu bahwa perintah itu akan membawanya ke medan yang berbahaya, bahkan mengancam nyawanya. Namun karena kesetiaannya, ia tetap melangkah maju. Ia tidak tawar-menawar, tidak bersungut-sungut, dan tidak mundur. Ketaatan seperti itulah yang menuntut pengorbanan. Hari ini, di Jumat Agung, kita merenungkan puncak ketaatan yang sempurna. Ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita dari Yohanes 19, ayat 16b sampai 42, membawa kita untuk menyaksikan bersama penderitaan, penyaliban, kematian, dan penguburan Yesus. Semua itu bukan sekadar kisah tragis, melainkan pernyataan kasih dan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diminta untuk merenungkan beberapa hal yang sangat penting. Pertama, ketaatan Kristus dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus menuju Golgota bukanlah perjalanan yang mudah. Ia dipaksa memikul salibnya sendiri, dihina, disiksa, dan akhirnya disalibkan di antara dua penjahat. Secara manusiawi, penderitaan itu begitu berat dan tidak adil. Namun Yesus tidak melawan, tidak mengeluh, dan tidak menarik diri dari panggilannya. Ketaatan Kristus bukanlah ketaatan yang lahir dari keterpaksaan, melainkan dari kasih dan komitmen kepada kehendak Bapa. Ia tahu bahwa melalui penderitaannya, keselamatan bagi umat manusia akan digenapi. Oleh karena itu, ia tetap setia sampai akhir. Saudara, seringkali kita taat hanya selama kondisinya mendukung atau memungkinkan. Ketika hidup terasa nyaman, kita mudah berkata, "Tuhan, aku mau mengikutimu." Namun ketika penderitaan datang, kita mulai bertanya, meragukan, bahkan ingin menyerah. Disinilah kita belajar dari Kristus. Ketaatan sejati diuji dalam penderitaan. Seorang petani menanam benih di ladangnya. Ia harus menunggu dalam panas dan hujan. Benih itu harus mati terlebih dahulu di dalam tanah sebelum akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Jika benih itu menolak proses tersebut, ia tidak akan pernah menjadi tanaman yang bertumbuh. Demikian pula ketaatan Kristus. Melalui kematiannya, lahirlah kehidupan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketaatan Kristus dalam kerendahan hati. Dalam peristiwa penyaliban, kita melihat bahwa Yesus
tidak mempertahankan haknya. Ia adalah raja, tetapi ia rela diperlakukan seperti penjahat. Di atas salib, ia bahkan tetap menunjukkan kasih dengan memperhatikan ibunya dan murid yang dikasihinya. Ketaatan Kristus selalu disertai dengan kerendahan hati. Ia tidak mencari kemuliaan diri sendiri, melainkan kemuliaan Bapa. Bahkan dalam penderitaannya, ia tetap mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ingin taat, tetapi tetap ingin dihargai, diakui, dan bahkan dipuji. Ketika hal itu tidak terjadi, kita merasa kecewa. Namun Kristus mengajarkan bahwa ketaatan sejati tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ketaatan sejati berakar pada kerendahan hati. Yang ketiga, ketaatan Kristus yang tuntas. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kata ini bukan sekadar tanda bahwa hidupnya berakhir, tetapi pernyataan bahwa tugas yang diberikan Bapa telah diselesaikan dengan sempurna. Yesus tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Ia tidak meninggalkan misinya ketika penderitaan semakin berat. Ia menyelesaikan semuanya dengan setia sampai akhir. Saudara-saudara, ada banyak orang memulai dengan baik, tetapi tidak semua mengakhirinya dengan baik. Ada yang setia di awal, tetapi mundur di tengah jalan. Ada yang bersemangat pada awal pelayanan, tetapi kehilangan komitmen ketika menghadapi kesulitan. Saudara, ketaatan Kristus mengajarkan kita untuk setia sampai akhir. Bukan hanya memulai dengan baik, tetapi yang terutama adalah menyelesaikan panggilan Tuhan itu dengan penuh kesetiaan. Seorang pelari maraton tidak hanya ditentukan oleh kecepatan di awal lomba, tetapi oleh kemampuannya untuk mencapai garis finish. Banyak pelari yang memulai dengan cepat, tetapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Namun pemenang adalah mereka yang bertahan dan menyelesaikan perlombaan. Demikian pula saudara dalam kehidupan iman kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memulai perjalanan, tetapi untuk menyelesaikannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, buah dari ketaatan Kristus. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir, melainkan awal dari penggenapan keselamatan. Melalui ketaatannya, dosa manusia ditebus, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan harapan baru diberikan kepada dunia ini. Bahkan setelah kematiannya, kita melihat bagaimana Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengambil langkah berani untuk menguburkan Yesus. Ketaatan Kristus menginspirasi orang lain untuk bertindak dalam iman. Saudara-saudara, ketaatan kita kepada Tuhan juga akan membawa dampak bagi orang lain. Ketika kita hidup setia, orang lain dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Ketaatan bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena itu saudara, Jumat Agung ini mengingatkan kita bahwa ketaatan bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi itu sangat berharga. Kristus telah memberikan teladan yang sempurna
sebagai hamba yang taat. Taat dalam penderitaan, taat dalam kerendahan hati, dan taat sampai tuntas. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau mengikuti teladan tersebut? Mungkin hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, penderitaan, atau kekecewaan. Mungkin kita merasa sulit untuk tetap setia. Namun ingatlah, Kristus telah lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan itu. Ia mengerti pergumulan kita dan ia memanggil kita untuk tetap taat. Mari kita belajar untuk berkata seperti Kristus. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita sedang mengambil bagian dalam karya Allah yang besar. Kiranya melalui perenungan Jumat Agung ini, kita diteguhkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, setia, dan berkenan kepadanya, sampai akhirnya kita dapat berkata dengan iman, tugas yang Tuhan percayakan telah kuselesaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.